Kaleidoskop Startup Indonesia 2020 ini akan kita buat dalam 3 video, di mana masing-masing video itu ada 5 berita ya yang akan kita bahas. Oke, kita bergabung lagi untuk Kaleidoskop Startup 2020. Di video ketiga ini kita akan bahas 5 berita lainnya yang menjadi isu hangat sepanjang pandemi COVID-19 ya. Kita langsung aja. Di berita ke-11 itu ada terkait e-wallet yang stop bakar uang nih di 2020. Seperti dilansir kompas.com, kalau e-commerce makin semangat bakar uang, agak beda nih dengan industri e-wallet atau dompet digital ya, seperti GoPay, OVO, Dana, yang justru semakin menghemat promo-promo mereka. Aksi bakar uang sudah dinilai tidak efektif lagi untuk mempertahankan loyalitas user. Kayaknya mereka udah tahu nih celahnya buat mengefisiensikan biaya marketingnya. Mungkin juga pandemi menjadi berkah buat e-wallet ya, karena tren transaksi cashless itu meningkat selama pandemi dengan sendirinya karena dipromosikan oleh berbagai pihak termasuk pemerintah yang menganggap cashless lebih aman dibandingkan uang kertas. Make sense. Berita ke-12, Gojek akuisisi Moka. Ini penting ya karena Moka adalah bisa dikatakan juga salah satu POS ya, Point of Sales Cloud terbesar di Indonesia. Dan akhirnya mereka diakuisisi oleh unicorn pertama Indonesia ya, Gojek ya, sebesar 2 triliun nilainya. Wow, ini semakin memperkuat jaringan bisnis Gojek ya, terutama untuk menyasar UMKM ya. Memang pihak Gojek juga menyampaikan ini untuk memperkuat digitalisasi UMKM, seperti dilansir liputan6.com. Berita ke-13, kebangkitan startup pencatatan keuangan untuk warung. Jadi selama 2020 saya tertarik nih memang dengan perkembangan startup aplikasi pencatatan keuangan untuk warung ya, seperti Buku Warung dan Buku Kas. Dealstreetasia.com juga melansir berita ini, katadata.co.id juga. Mereka masing-masing mendapatkan pendanaan di 2020. Jadi warung memang lagi diincar banyak startup nih men. Selain aplikasi pencatatan keuangan, ada juga yang namanya Warung Pintar, Mitra Bukalapak, Kudo, yang namanya sekarang jadi Grab Kios ya. Gojek juga ada tuh inisiatif untuk UMKM, terutama setelah mereka mengakuisisi Moka ya. Mereka menyebutnya melaju bersama Gojek.com. Berita ke-14, demam drama Korea startup membantu edukasi startup di Indonesia. Jadi ada drama Korea atau drakor ya, judulnya Startup ya. Ini sempat ngehit di seluruh dunia ya, terutama di Indonesia, ditayangkan oleh Netflix ya. Netflix juga semakin meningkat ya penggunaannya selama pandemi. Jadi memang hebat drama Korea ini, mereka tidak hanya cover isu perselingkuhan kayak di World of the Married ya, tapi mereka juga sampai cover startup ya, dunia startup. Dan thanks to this drakor, awareness soal startup di Indonesia semakin meluas, terutama di kalangan anak muda. Ini jadi membantu edukasi startup juga ya. Ada konsep sandbox yang diperkenalkan di drakor tersebut yang menginspirasi banyak pihak termasuk pemerintah. Bahkan Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah itu terinspirasi dari drama Korea ini untuk membangun sandbox di Jawa Timur. Keren. Berita ke-15, dan ini berita terakhir yang kita bahas di Kaleidoskop 2020 untuk startup Indonesia.
Jadi beritanya datang dari kabar rencana merger Grab dan Gojek. Nah, ini yang mungkin paling hangat ya sepanjang 2020. Jadi rencana merger dua raksasa ride hailing dan super app Asia Tenggara ini, Grab dan Gojek, banyak diangkat ya oleh media, berbagai media, tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Dan juga banyak berita-berita yang menyertai kabar ini ya, mulai dari tanggapan para ojol yang protes ya, sampai proses negosiasi yang lumayan tarik ulur ya antar kedua pihak dan juga pihak investor ya. Karena berita ini masih susah dikonfirmasi ya, kita tidak bahas lebih jauh, kita ikuti saja prosesnya. Teman-teman juga dengar di awal 2021 Gojek malah dikabarkan mau merger sama Tokopedia ya, bukan sama Grab. Juga ada isu rebutan posisi CEO ya kalau mereka merger. Ya kita ikuti saja. Ini banyak dilansir, salah satunya yang saya dapatkan dari cnbcindonesia.com. Oke, guys, itu 15 berita terhangat, paling hot, dan paling menarik perhatian menurut channel Anak Startup selama 2020. Sehingga kita rangkum menjadi Kaleidoskop Startup Indonesia 2020. Gimana? Teman-teman setuju nggak dengan list berita-berita tersebut? Kalau teman-teman punya ide atau menurut teman-teman ada berita lain yang lebih hot, lebih hangat untuk dimasukkan ke dalam list ini, feel free di komen aja videonya, dan jangan lupa subscribe dan share